Belakangan ini media sosial ramai dengan video Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan akan menjemput anak-anak yang tidak patuh pada orang tua. Dan banyak orang tua bahkan mulai menggunakan video ini untuk menakut-nakuti anak mereka agar lebih menurut. Tapi apakah cara ini tepat? Apakah menakut-nakuti anak bisa menjadi solusi jangka panjang atau justru menimbulkan luka emosional? Dan di episode kali ini kita akan membahas bersama sudut pandang para ahli tentang dampak dan ancaman dalam pola asuh dan tentunya alternatif cara yang lebih positif untuk mendidik anak. Hanya di program Love Your Child. Pak Deddy nih udah mau jam 9 belum tidur. Kemana? Belakangan ini jagat media sosial dihebohkan dengan video Deddy Mulyadi, tokoh publik yang menyatakan siap menjemput anak-anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah? Video ini cepat menyebar dan tak sedikit orang tua yang menggunakannya sebagai bentuk peringatan kepada anak. Tujuannya agar anak lebih menurut. Telepon Pak Deddy ya, sama tentara ya. Hah? Sok simpan itunya. Mau ditelepon Pak Deddy. Ini Pak Deddy ada bocil ini nih Pak Deddy. Aku nggak mau HP. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran soal dampaknya. Fenomena ini memunculkan diskusi di kalangan orang tua. Apakah menakut-nakuti anak adalah bentuk disiplin yang efektif atau justru dapat meninggalkan luka emosional? Di forum-forum parenting, perdebatan pun muncul. Beberapa orang tua merasa pendekatan seperti ini bersifat sesaat dan tidak mendidik anak untuk berpikir kritis atau memahami nilai yang sebenarnya. Apapun metodenya, mendidik anak sejatinya bukan soal membuat mereka takut, tapi membantu mereka tumbuh dengan rasa aman dan pengertian. Karena pada akhirnya, anak yang merasa dipahami akan lebih mudah untuk diarahkan. Dari fenomena ini, kita belajar bahwa menjadi orang tua bukan hanya soal mengatur, tapi juga soal membangun komunikasi yang sehat. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan topik kita pada episode kali ini adalah anak tak patuh haruskah diancam? Dan bersama kita telah hadir narasumber kita seorang psikolog, Ibu Sunita Joyce, MPSI Psikolog. Halo Ibu Sunita. Halo, apa kabar, Ibu? Senang sekali ya Bu. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Tema yang sangat penting dan tema yang kayaknya sedang viral-viralnya ini ya. Dan Bu Sunita sudah melihat tidak kontennya. Ya. Sangat menarik ya. Dan menurut Bu Sunita, kira-kira apa pendapatnya secara psikolog
untuk konten-konten yang kayaknya menakut-nakuti anak sampai mau dibawa ke barak gitu. Iya, ya. Saya setuju ya, dan saya setuju bahwa ini menjadi video yang viral Iya. karena ini sesuatu yang tiba-tiba berbeda begitu ya, dan menarik perhatian banyak orang dan pemerhati anak, dan banyak pro dan kontra. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Dan saya sendiri mungkin termasuk yang kontra. Sebagai pemerhati anak Pemerhati ya. anak, saya merasa ada beberapa hal yang mungkin perlu di adjust lagi gitu untuk bisa menjadi dampak sepenuhnya menjadi dampak yang positif untuk Betul. parenting anak. Ya, dan jadi kan ada kontra ya antara orang tua dan juga sebagai pemerhati anak. Ya. Dan kalau untuk orang tua jelas sekali sih, karena kan lebih sepertinya gampang gitu kan. Hanya dengan menunjukkan video itu, hanya menunjukkan konten itu, dan anak langsung menurut gitu. Ya. Dan menurut Bu Sunita, bagaimana tanggapannya yang orang tua yang sering menakut-nakuti anak? Ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan cukup panjang, penelitian jangka panjang, di mana ternyata dampak dari ancaman itu mungkin untuk jangka pendeknya terlihat berhasil, karena anak tiba-tiba langsung berubah perilaku, gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya, ini bahkan bisa membuat anak ini tidak hanya bertumbuh dengan self esteem yang rendah, gak percaya diri, malah bahkan bisa memperbesar atau menumbuhkan satu mental issue, yaitu anxiety, kecemasan. Dia bahkan bisa mengarah ke depresi. Begitu ya, dengan metode parenting ancaman. Jadi metode ini mungkin harus diperbaiki di dalam menyikapi anak-anak, dalam mendidik anak-anak ya, atau membuat anak-anak menurut. Seperti apa misalkan, Ya, kenapa kok betul. bisa sampai sejauh itu gitu ya. Kalau kita bisa lihat ya, apa ada saat kita mau anak kita merubah perilakunya dengan ancaman, kira-kira apa yang menjadi trigger sehingga anak itu menurut? Takut. Takut ya, rasa takut. Rasa takut Ya. dihukum, takut diomelin, takut dibentak. Dan segala sesuatu, pada saat kita melakukan sesuatu, pastikan kita melakukan dengan motif yang benar. Nah, untuk anak-anak yang diancam, seringkali mereka melakukan perilaku yang benar, tetapi dengan motif yang salah. Motif mereka adalah takut. Ya, Dan takut. segala sesuatu yang dengan motif yang salah, nggak akan bertahan lama. Itulah makanya kebanyakan anak-anak yang diancam di rumah, dia di luar biasanya akan rebellion. Gitu ya, dan pada saat mereka besar nanti, pada saat mereka merasa mereka lebih kuat dibandingkan orang tuanya, mereka tidak lagi takut dengan ancaman, mereka akan menjadi anak-anak yang rebellious. Begitu ya, bisa jadi lebih agresif. Gitu. Ada satu faktor kemarahan terpendam gitu, karena mereka dipaksa untuk menurut. Kadang-kadang bahkan pada saat mereka nggak tahu kenapa alasannya, pokoknya harus aja. Iya, betul. Dan dengan karena ketakutan dihukum, makanya mereka menurut gitu. Jadi lebih ke trigger dengan rasa ketakutan ya. Dan apakah dengan cara menakut-nakuti seperti itu masih relevan dengan keadaan yang sekarang ini? Ya. Betul. Justru itu bukan menjadi hal yang positif menurut saya ya, tapi justru menjadi hal yang berbahaya. Kenapa? Karena sekarang anak-anak usia muda itu bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi. Dan kadang-kadang informasinya bisa salah atau itu bisa juga benar gitu ya. Bahkan dimasukkan oleh orang-orang yang kalau dia nggak mau bertanggung jawab terhadap kontennya juga nggak apa-apa gitu, karena semua di dalam dunia maya gitu ya. Dan itu akan membuat belief yang membuat mereka akhirnya merasa, oh orang tua saya nggak mau mendengarkan saya tidak dihargai, saya tidak dicintai, dan mereka akhirnya menjadi rendah percaya diri yang menjadi lebih rendah, sehingga akhirnya juga mereka keluar itu dengan penuh rasa takut salah, karena kalau salah artinya akan punishment menunggu, atau takut salah maka orang itu berhak bentak saya gitu ya. Mereka akan bertumbuh dengan konsep yang salah di dalam melakukan penurutan terhadap instruksi apapun yang diberikan oleh orang lain. Bahkan lebih parahnya kalau ancaman ini terus menerus ya, kita bicara jangka panjang ya, terus menerus menjadi model parenting di rumah, maka anak-anak ini akan merasa layak untuk diperlakukan demikian oleh orang-orang lain ya. Kebanyakan orang-orang anak-anak muda yang pacaran,
kemudian pasangannya abusive, Iya, tapi betul. dia silent, berdiam Iya. diri dan merasa itu hal yang nggak apa-apa, adalah karena mereka salah satunya mungkin datang dari keluarga yang terbiasa mereka akan menuruti ancaman yang diberikan karena motif takut. Wah. Gitu ya, jadi dampaknya itu kemana-mana gitu sebenarnya. Dampaknya kayaknya sepertinya sangat tidak baik gitu, menyeramkan lah kalau Iya. kata saya untuk jangka panjangnya. Iya. Kasihan juga ya si anak itu ya. Ya. Kalau seandainya kita sering menakut-nakuti, dampak jangka panjang itu sepertinya Iya. nggak enak didengar gitu. Iya, dan sebenarnya jangka pendeknya juga Iya. dia akan menurut di saat itu. Hanya jangka pendek, hanya saat itu yang dia akan menurut ya. Apalagi pada saat ancamannya nggak disandingi dengan penjelasan kenapa mamanya kasih instruksi itu. Iya. Sehingga dia akan seperti robot yang instruksi jalan. Dan itu sebenarnya kondisi itu tidak hanya melelahkan anak, berdampak negatif pada anak, tapi juga melelahkan orang tua. Karena apa-apa kita harus pakai instruksi. Anak nggak bisa berinisiatif. Kenapa? Karena dia nggak mengerti kenapa. Dia harus melakukan hal yang orang tuanya perintahkan. Dia jadi nggak punya inisiatif. Jadi akan menunggu instruksi. Karena kalau dia punya inisiatif, ada potensi dia akan dihukum. Bisa salah dan dimarahi. Jadi anak-anak nggak pede gitu. Jadi akan less inisiatif, akan pasif gitu. Kayak seperti robot gitu ya. Iya. Anak hanya menunggu instruksi. Wah, sayang sekali ya. Dan ini kita bicara tentang mitos. Kan biasanya ada hal-hal yang menakut-nakuti dan disertai dengan mitos. Misalnya ya Bu ya. Wah, kalau kamu nggak makan nasi itu, nanti nasinya menangis. Saya dulu sih saya sering mendengar kata-kata seperti itu. Ya. Nah, menurut Bu Sunita bagaimana hal demikian? Ya. Jadi sebenarnya metode ancaman di dalam parenting ini sudah mulai dari zaman-zaman dulu gitu ya, zaman-zaman dulu di mana memang anak-anak kita bukan anak-anak di zaman dahulu gitu ya. Mereka akhirnya terbiasa memiliki satu konsep yang kurang tepat terhadap ketidakmenurutan atau terhadap hal-hal yang kayak makan harus habis misalkan. Dia akan habisin sih, tetapi dengan pengertian yang salah kenapa mereka harus makan sampai habis begitu ya. Karena kalau saya boleh asumsi mungkin salah satunya adalah karena orang-orang zaman dulu kan memang pendidikannya belum seperti zaman sekarang. Mereka masih tercampur antara metode pendidikan mengajar itu berdasarkan hikayat yang diturunkan dari pendahulu-pendahulu gitu ya. Yang itu akhirnya mereka pakai untuk membuat anak-anak yang mereka kemudian diharapkan mereka bisa menurut melalui metode yang seperti itu gitu ya. Tapi lagi-lagi di zaman now informasi pendidikan sudah semakin membaik gitu. Harusnya metode-metode yang kira-kira harus dibetulkan jangan dipakai lagi gitu loh. Pakailah metode yang lebih pas untuk anak-anak zaman sekarang. Wah, sangat menarik ini ya Bu Sunita. Kita akan lanjutkan ya pembahasan kita setelah yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anak tak patuh haruskah diancam? Dan kita masih bersama dengan Bu Sunita. Nah, terkait dengan video-video yang sudah banyak beredar konten-konten ya. Bahkan sepertinya itu berhasil. Saya melihat beberapa konten akhirnya yang disebarkan anak itu merasa senang. Bahkan ada konten yang anak itu yang sepertinya tidak ada permasalahan tapi mereka suka dengan sukarela untuk pergi ke barak itu, dan ketika mereka pulang mereka justru merasa senang. Kira-kira ada apa di balik anak-anak ya. Kalau kita lihat situasi seperti ini kembali kepada konsep gitu. Sebenarnya tempat yang paling aman dan paling nyaman untuk semua orang ya anggota keluarga adalah sebenarnya rumah. Betul. Karena pertanyaannya kenapa kok di sana lebih nyaman dibandingkan di rumah gitu ya. Nah, kemungkinan mungkin karena mereka mendapatkan sesuatu yang mereka nggak dapatkan di rumah. Mereka dapatkan sesuatu di barak itu yang mereka nggak dapatkan di rumah. Dan kalau melihat sedikit-sedikit metode yang di barak itu, kemudian kita bisa lihat adalah yang mereka nggak dapatkan mungkin di rumah, mereka dapatkan di barak adalah salah satunya perhatian. Karena di barak itu semua kan fokus untuk proyeknya itu adalah mereka harus berubah nih keluar dari barak gitu ya. Dan yang kedua apa? Pendampingan. Dan kemudian direction. Ya kan, kamu harus begini, nanti begini ya. Kalau kamu begini,
akibatnya akan begini, kalau begini penjelasan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini menjadi satu pandemi sih sekarang ini gitu ya. Orang tua kita zaman sekarang memang sibuk banget. Ya, betul. Mereka terlalu sibuk sampai mereka memberikan anak-anak mereka mungkin direction, tujuan hidup jangka panjang. Kamu harus jadi orang yang berhasil. Tetapi cara untuk mencapai keberhasilan itu mereka kadang-kala lupa untuk kasih tahu bagaimana, gitu ya. Dan kadang-kadang akhirnya anak-anak harus belajar sendiri. Bagus kalau mereka belajar sendiri melalui narasumber-narasumber yang memang ngajarin yang benar. Bagaimana kalau mereka salah belajar? Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang mungkin nggak proper atau bahkan nggak menolong mereka untuk sampai di tujuan yang di sana. Sementara di barak kita tahu sendiri ya militer seperti apa. Dikasih tahu kalian punya tujuan hidup apa. Kemudian apa yang harus kalian akan mencapai itu. Harus disiplin. Bagaimana cara disiplin? Bangun pagi, rapiin tempat tidur. Semua tuh clear. Dikasih tahu, diajarin gitu. Dan pada saat mereka mencapai satu pencapaian tertentu, mereka diapresiasi gitu. Bagaimana dengan di rumah? Gitu ya. Jadi mungkin kenapa mereka merasa nyaman? Mereka merasa menjadi bagian daripada satu keluarga di barak itu dibandingkan di rumah. Di rumah, oh gitu. Menyedihkan. Karena ya gitu kan, makanya mereka mungkin merasa dan syukurnya mereka ditaruh di sana dan diberikan hal yang positif ya. Jadi apakah metode ini bisa efektif? Bisa efektif mungkin di usia tertentu, tetapi kalau mau bicara ideal, sebenarnya metode barak itu dibawalah ke rumah gitu ya, karena pendidik terbaik adalah orang tua. Karena Tuhan percayakan anak itu bukan ke Kang Dedi, bukan ke tim barak. Tuhan percayakan anak-anak itu ke kita semua, ke rumah di mana kita lah ditunjuk sebagai orang tuanya. Nah, Bu Sunita ya, kalau seandainya memang sudah terjadi gitu kan, anak kayaknya sepertinya sudah mulai susah diatur, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, syukurnya puji Tuhannya ya, gak ada kata terlambat sebenarnya ya. Dan kalau secara mata manusia mungkin terlihat terlambat gitu ya, tetapi kita percaya kalau Tuhan sanggup mengubah hati gitu ya. Oleh karena itu selalu ada kesempatan kedua. Jadi buat orang tua yang mungkin anaknya udah keburu besar, tapi kemudian kita menyadari ada hal-hal yang kurang atau yang miss kita lakukan kepada mereka, selalu ada kesempatan. Dan kesempatan itu dimulailah dengan apa? Relationship gitu. Relationship itu maksudnya apa? Menjalin hubungan. Belum dulu ngomongin tentang aturan main, disiplin dan lain sebagainya, punyalah hubungan dengan mereka gitu. Karena kalau ibu coba punya temen nih, yang satu teman baru kenal, yang satunya lagi sahabat dekat, terus mereka kasih pendapat atau kasih nasihat, mana yang lebih kita dengar? Pasti sama orang yang sudah kita kenal tentunya. Sudah kenal, ya, karena sudah ada trust gitu lah. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan selalu untuk kebaikan kita. Begitu juga dengan orang tua dan anak. Seringkali kita nggak punya hubungan sebenarnya sama orang tua. Cuma punya status, dia bapak, ibu, saya anak. Tapi kita nggak punya bonding gitu. Kita nggak punya emotional deket. Sehingga pada saat orang tuanya kasih nasihat, kasih satu pendapat, anak-anak nggak ngerasa itu buat saya. Tapi hanya buat menyenangkan mereka sebagai orang tua gitu ya, nggak ada trust gitu. Tapi pada saat apalagi kalau udah mulai dewasa ya anak-anaknya, mereka sudah bisa diajak komunikasi seperti orang dewasa. Jalinlah relationship yang baik, komunikasikan bahwa kita peduli, bahkan kalau perlu minta maaf sama mereka. Maaf, papa lalai dalam seperti ini, papa tidak membawa kamu, mengajar kamu ini dan itu. Yuk kita mulai lagi dari awal. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang kamu mau papa lakukan atau mama lakukan untuk menolong kamu menjadi lebih baik gitu ya. Bisa dimulai dari sana. Kemudian aturan mainnya disepakati bersama gitu ya. Jadi harapannya bisa diperbaiki semua. Wah, sangat bagus sekali ya. Kita sebagai orang tua harus mengakui kesalahan ya. Kesalahan kita kepada anak. Dan kira-kira Bu Sunita ada teknik, kan tentunya kan itu kan memerlukan teknik karena kita kan seperti orang asing ya, antara anak dan orang tua. Kira-kira teknik apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Karena ini kita harus memenangkan hati anak ya. Salah satu metode yang bisa dicoba adalah mencari satu waktu di mana kita bisa duduk bersama-sama dalam keadaan santai dan tidak diganggu oleh orang lain. Itu bisa jadi makan malam bersama atau liburan sama-sama gitu ya. Kan suasananya rileks, menyenangkan gitu. Dan pada saat itulah kita bisa ngajak mereka bicara dari hati ke hati gitu. Dan berikan waktu untuk itu. Jangan
sedikit lihat jam, sebentar cek handphone gitu ya. Tapi tunjukkan kepada anak kita bahwa kita memiliki kemauan, komitmen untuk memperbaiki diri kita dan connect kembali dengan mereka. Jadikan mereka menjadi satu perhatian yang utama. Dan saya rasa anaknya juga akan bisa merasakan. Dan harapannya mereka akan mulai terbuka gitu untuk menyampaikan apa yang mereka rindu, mereka dapatkan dari orang tua mereka. Jadi kasih sayang dari orang tua, sebenarnya anak itu sangat membutuhkan kasih sayang. Ya. Terima kasih sekali Bu Sunita. Wah, sangat menyentuh. Dan sebagai orang tua, jangan selalu lalai ya untuk memberikan kasih sayang. Menunjukkan ya, bukan hanya memberikan, tetapi kita tunjukkan kepada anak-anak kita ya Bu Sunita ya. Ya. Dan berikutnya Bu Sunita, kita akan mendengarkan tips-tips yang kira-kira untuk orang tua yang bisa diberikan kepada orang tua mengenai hal ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami. Pembahasan kita sangat menarik, tetap bersama kami. Kembali lagi di Love Your Child, dan di segmen kita, segmen yang terakhir ini, kita akan mendengarkan beberapa tips yang akan diberikan oleh psikolog kita. Kira-kira Bu Sunita, tips-tips apa yang bisa dibagikan kepada orang tua? Ya, oke. Satu hal yang kita harus ingat adalah terkait videonya Kang Didi ya. Ya. Ya, anak itu harus patuh sama orang tuanya, bukan patuh sama Kang Didi. Atau patuh sama orang lainnya. Itu highlight, itu Betul. harus diingat gitu ya. Jadi jangan biarkan jangan gunakan ancaman-ancaman di luar itu yang membuat perlakuan kita berubah, karena dia akan bersama-sama kita dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi pastikan mereka patuh karena kita orang tuanya memberikan mereka satu aturan main yang memang mereka pahami itu untuk kebaikan mereka dan bukan untuk hanya menyenangkan orang tuanya. Dan semakin mereka dewasa, makin mereka besar, kalau boleh bikinlah aturan main yang jelas. Jadi jangan ganti-ganti. Kadang-kadang moodnya orang tuanya begini dibilang boleh, besok enggak gitu ya. Be konsisten gitu. Be konsisten dan kasih tahu aturan yang jelas kepada anak-anak. Dan pada saat mereka semakin dewasa, kalau bisa bikin aja aturannya kesepakatan bersama gitu. Jadi nggak cuman dari orang tuanya secara otoriter, kamu harus begini, tapi nggak, gimana Bang? Kita mau mencapai ke sana nih. Tujuannya ke sana. Menurut papa mama mungkin kita harus bisa bikin begini-begini, jam belajar kamu harusnya begini, kalau malam begini, jam malam kamu begini, setiap hari libur apa yang harus dilakukan segala macam, bagaimana pendapat kamu gitu ya. Izinkan dia untuk juga memberikan suaranya, situasinya dan kondisinya gitu ya. Dan justru itu bagus, itu bisa melatih anak-anak ini mempunyai planning dalam hidup, mereka juga punya tanggung jawab, dan pada saat mereka yang menyampaikan, umumnya mereka lebih berkomitmen karena itu dari mereka gitu untuk melakukan aturan-aturan yang kita sepakati bersama dengan anak-anak kita gitu ya. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah berikan penjelasan yang cukup anak-anak kenapa ada aturan main. Dan karena ini sering kali sampai saat ini kalau banyak anak ya, mereka tuh nggak ngerti kenapa. Pokoknya dikasih suruh begitu. Gimana caranya pokoknya harusnya begitu gitu ya. Dan untuk menjelaskan itu memang gak gampang, akan menyerap banyak waktu orang tua untuk duduk bersama dengan anak-anak dan menjelaskan yang gak cuma sekali. Untuk anak yang lebih kecil bahkan harus berulang-ulang gitu ya. Tapi kita percaya ya, pada saat kita dihadirkan anak-anak di rumah kita ya, ada hikmat dan kesanggupan yang juga Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan tugas-tugas kita dengan baik gitu. Jadi mari pastikan bahwa anak kita menurut karena mereka mengerti, bukan karena mereka takut. Sehingga pada saat, dan izinkan mereka speak up kalau ada sesuatu yang mereka perlu tanyakan, bukan artinya mereka melawan. Dengarkan pendapat mereka, karena nanti itulah cara mereka akan berrelasi dengan bosnya mereka, dengan orang lain. Mereka akan berani untuk mengekspresikan pendapat-pendapat mereka gitu. Jadi ancaman Jangan sampai rumah dalam tanda kutip itu, rumah itu yang mereka rasakan di barak. Ya, kayaknya sedih sekali ya. Kita harus tetap menyampaikan, tetap memberikan bahwa rumah kita itu sesungguhnya di rumah, bukan di barak. Betul, ya. tempat paling nyaman buat semua. Ya, kita harus memberikan tempat yang ternyaman untuk anak-anak kita agar supaya mereka tidak mencari rumah-rumah yang lain atau barak-barak yang lain ya. Wah, terima kasih sekali ya Bu Sunita ya. Terima kasih juga untuk tips dan kesimpulan Bu Sunita, sangat bermanfaat. Dan kepada ayah dan bunda,
Semoga apa yang telah kita dengarkan ini menjadi satu yang bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita untuk anak-anak kita sehingga memberikan dampak positif dalam pengasuhan kita terhadap anak. Dan juga pemirsa, terima kasih karena telah setia mengikuti program Love Your Child pada hari ini, dan semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Cintai anak Anda untuk jadikan mereka generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode selanjutnya.